Payen. Ya, kalau mereka punya Payen, kita punya Papulung. Ya, betul. Ya. Itu lagi. Oke. Tapi tertitert ya. Dan jika dia untuk roster dari Foot ada Exi, Kazue, Saiki, Bloodsfat dan juga RX. Ini dia tim yang membuat Papulung menjadi medok mendadak. Iya, karena Saiki kudu mainnya AP. Hah? Iya, Saiki kudu mainnya AP. Ora AP, ora lolos. Ora paten. Ya, ting alon-alon sing penting kan kelakon. Ya. Oke, Saiki mainnya AP. Ojo nesu, Mas, ojo nesu. Jangan. Ya wis. Udah ya. Bisa udah nggak sampai situ aja. Gue udah mulai. Ya gue tahu ini match 8. Kita udah cukup panjang seharian bersama. Tapi bisa nggak mekanik jam 9 malamnya ini nggak usah dibawa-bawa. Ini kita kalau ngomong kayak gitu berarti di MPL Sidoarjo. Tapi menunggu untuk rencana yang dibawakan oleh FUT atau Foot ya. Tanggung gak sih? Lah TJ tanggung buat 3-1 gitu loh, biar panas di atas. Biar nanti kita hitung-hitungan ini game time. Iya. 3-way tiebreaker soalnya kan. Oke, tapi di draftnya langsung muncul Baxia Freya dengan coach coach TZ lawan coach Justin. Waduh, coach TZ dibalik TZ juga ya. Iya ya. Lah iya. TZ dibalik TZ. Kasur rusak dibalik kasur rusak. Ah, serius? Coba. Kasur rusak dibalik di umur berapa kalian tahu kasur rusak dibalik kasur rusak? Ini saya di umur 36 tahun OTW 37 bulan Desember nanti. Baru tahu kan? Nice, Pak Pul. Pengetahuan yang bagus ya teman-teman ya. Oke, kita akan menuju ke draft pick lagi. Let's go Matilda Baxia Freya. Lenyap. Ya, ada Fredrin santai ya, masih banyak bukaan yang lain juga. No Chusin sekarang. Yif tersedia buat mid lane, masih banyak lah pilihan untuk mid lane. Tapi kayaknya Chusin emang lebih ke dipilih ya ini buat bisa matahin tank-tank jungler seandainya ada, dan sekarang sudah di-ban. Dan gold laner juga banyak banget yang lepas sampai dengan sekarang. Opsi-opsi ini udah mulai bertebaran, benar. Terlalu banyak banget ya kayaknya. Kalau kemarin-kemarin kayaknya kan Harit itu udah mulai di-ban-banin ya kan di atas-atas tuh. Sekarang kayak oke, banyak yang dilepas, bahkan Harit juga bukan jadi prioritas utama untuk sekarang di gold lane ya, kayak Cloud lebih banyak kita lihat. Tank jungle pagi Fredrin, Akai. Kayak ini ya. Akai Fredrin kalau mau dilepas, Valen. Wah, mau apa mereka? Mau Atlas. Atau mau Hirara. Tapi tadi sih di match terakhir dari KGC Payan pakai Cloud-nya sih mantep ya, yang dapat Lord. Oh iya, itu udah di tengah-tengah sendirian, dapetin Fredrin terus dapetin lo. Tapi kalau tipe-tipe pemain-pemain Cloud biasanya cocok juga dengan Moskov kan. Oke. Dari Justin akan memilih siapa bersama rekan-rekannya? Akai. Oke. Kalau bukan yang tersedia tinggal Fredrin ya, kalau yang main tank. Nah, kalau mereka mau coba buat sesuatu yang baru, Kazue dengan apa nih, Hirara ada. Cuman tadi kan Fredrinnya kemakan terus ya, jadi apakah memang pilihan untuk melepaskan Fredrin kasih ke Foot aja? Pakito. Good first pick seperti biasa ya, Pakito bisa untuk pergerakan dari mid lane, gold lane, atau marksman atau mage, dan bisa mengagetkan dengan flickernya. Tapi ada Fred kalau mau. Fredrin, boleh bareng Arlot gak? Bisa. Yves mana dari tadi Yves di ban terus. Ini ada nih kalau mau dibuka. Iya. Tapi Fred oke banget buat pegang Pakito dulu sih. Ambil dulu Fred. Ya deh, Yves Fred. Kenapa disingkat sih Om? Gak apa-apa, enak aja. Panjang tuh bilang Fredrin.
Kalau Fred out, Yaudah. wah lain lagi. Fred. Lu Mantap, tolonglah ini Fred in, kalau Fred out coba. Lu bayangin, lu harus menghadapi itu sendirian. Tolonglah kontribusi Pak Pulung. Saya juga udah gimana ya Ule. Saya juga udah ikhlas sebenarnya. Bukan dong. Oke. Mau ambil midnya langsung di sini nggak nih? Gitu ya, Yif lah. Untuk pertama kali ini Zuxin Harley. tidak ada. Oke. Atlas. Ya alasan Weh, nyobain Valen ya, salah satunya Ini- Atlas. Menentang hukum-hukum alam juga nih Om. Mengambil Atlas di Jelas. saat ada Marcel. Jelas, Pak Kito juga sebenarnya mirip sih ya. Konsepnya jab pertama masuk, jab kedua biasanya bisa di dodge. Ya sama juga dengan Harley, masukin Deadly Magic, pocket tricknya nanti ya, sabar, orangnya hilang. Dan bahkan bisa saving kan? Bisa saving dengan Golden Hour kalau misalnya ada yang kena nih, ada yang kena Deadly Magic, di saving aja, nanti foto aja. Baik nih, ini beneran nih menentang hukum alam nih. Oke, kita lihat aja nih gimana hasilnya nanti. Oke, pick Yif. ketiga dari ya Yif. Oh tapi Sora. Ya Yif tuh Kalian ya. lumayan gak selamat gara-gara Pakito sama Harley gak sih Om? Iya, mungkin Lilia kali jadi opsinya ya. Ya Valen udah gak ada soalnya kan. Ya. Kita langsung ke Sora. Efek sisi dengan Torrent. Ya bisa untuk berhadapan dengan Atlas, kalau banyak yang dikumpul bisa dari Initiate ya. Bisa dilakukan dengan KOG. Tapi sementara waktu ini kayaknya Marcel yang jadi musuh utama nanti atau PR yang harus diselesaikan oleh Foot Esport. Ini sementara itu kan Karena, sekarang ya. dari masing-masing Medland juga belum ada nih Om ya. Ini kan berarti kesempatan juga untuk anak-anak dari Oke, ternyata mereka ngilanginnya ke gold ya. Apa karena makin banyak pilihan untuk mid sekarang? Match apa ya match ya? Lilia paling, Lilia ya seperti biasa lah ya. Kalau mau ditumbuk Pak kita, kalau mau bisa kabur ya minimal punya self defense mechanism paling aman ya. So far masih Lilia nih, tapi Kari yang di ban. Ini untuk bisa menjaga biar Fredrinnya aman-aman aja. Biar Fredrin baik-baik juga ya, gak diganggu sama sekali nanti. Karena udah pasti efek-efek gangguannya datang dari Fatal Link, datang dari Double Jab, Hot Strike, jadi harus bisa jaga diri. Kalau tambahin Kari lagi takutnya nggak bisa nahan semua damage-nya. No Cloud. Apakah KOG akan lebih memilih untuk menggunakan Moskov? Moskov bisa. Opsi dia bisa. Iya. Oh bisa sih buat pegang Pakito ya. Iya, tapi kayaknya paling aman Harit gak sih buat sekarang dari KGC? Bisa bawa Purify, dia bisa dash juga kan buat kabur dari Harley-nya, biar poker track-nya gak maksimal masuk. Harit Ini salah masih satu. ada kan? Cloud-nya tadi itu udah kandidat yang sangat baik ya, tapi sekarang udah hilang kayak begitu. Kandidat. Harit. Hari itu oke sih karena Sora kan, Sora udah physical ya udah lah main. Ya hari itu aja Gord. nanti buat goldnya. Gord juga nih, oh ini benar-benar mau mengamankan biar Fredrin damai nanti waktu lagi setup di Turtle. Karena ya untuk faktor gangguannya belum kelihatan, bahkan gift-nya bisa diambil loh nanti dengan si Logic of Gamers ya. Oke. Apakah Harley-nya Harit bakal di ban juga? Harit. Let's Harit, go. Moskov sebenarnya masih banyak ya, karena mereka juga kan belum ada gold lane nih. Jangan sampai nanti habis opsinya. Kimi. No, Kimi. Ini Harit bisa diambil. Atau mungkin dengan ngeban Kimi ini kan mereka juga punya anggapan ya, mereka bisa aja ngambil mid Kimi lalu nanti di side-nya ya itu lagi Om. Fighter Ya. lagi kan. Tuh. Karena ya balik lagi sih masih dengan ini ya, konsep dimana ada tank ya mid yang enak sebenarnya itu Kimi, karena Kimi bakal bisa pegangin orang-orang yang kalau sampai udah salah setup pasti bakal ketarik, dan Haritnya langsung di-secure sekarang. Yang lumayan dengan penggunaan dari Harit Gold ya, karena bisa menghindari double jab. Dia kan miring-miring ya. Iya, Oke, bisa Purify. Ya akhirnya ya ini harus presisi nih aku nih. Kalau skill shot kalau nggak presisi miss nanti. Oke. Moskov.
Diambil berarti plus 1 mid lane. Dan Lilia, wah, ini mau, aduh, yang ada escape ya. Valir, Kagura, Parsha remuk gak sih ditumbuk? Jetian. Nah itu paling oke lah, Jetian oke lah. Ada ini kan, Celestial Rope lah Iya, minimal. bantu ya. Minimal selamat yang pertama ya, bukan yang kedua. Novaria, wah banyak ya. Iya lagi kangen, Novaria juga oke loh sih. Kemarin sempat ada ini ya, di draftnya Novaria. Pas di game nggak Tapi ada. yang keluar bukan Novaria. Iya tuh kemarin pas aku langsung ulang lagi nih, salah lihat apa enggak gimana. Oke, Awal tapi sebagai Novaria Jawa Barat bagaimana langsung lihat itu? senang tapi langsung dipatahkan oleh eksekusi sendiri, Pak. Sakit dada gue. Oke, dan itu dia home draft beres, Om. Jetian. Ya, Jetian yang dia ambil terakhir ya. Jadi ya lebih main safe saja sih sebenarnya buat Love Gamers. Sedangkan Foot ini memilih untuk bermain agresif dari awal. Mereka punya Pakito, mereka punya Harley. Dan bahkan mereka bisa setup juga loh dengan Atlas kalau Atlasnya udah level 4 ya nanti ya. Jadi harus menunggu waktu juga. Tapi itu dia untuk draftnya harusnya tinggal siapa yang lebih eksekusi sih. Karena sama-sama kuat dari sisi draft. Jadi silakan Aul dan Gamal. Oke, let's go, ini dia last game di hari ini, Ul. Yap. 8 match yang akan kita lalui bersama-sama. Sudah yang Oke. 8 match yang sudah kita lalui gitu. Match ke-8 yang akan kita lalui bersama-sama gitu. Kembali. Itu ya, kalau Maksud tadi gua. 8 match yang akan kita lalui, nambah 8 lagi kita. Bukan, maksudnya itu kebalik aja. Maksudnya 8 ya udah deh, match Ya. ke-8 yang akan kita lalui. Ini dia. Mohon maaf ya, itu ya susahnya kenapa gue bahasa Indonesia dari dulu susah banget kayaknya, tricky, Pak. Salah penempatan aja jadi salah paham. Maksud gue tuh gue mau ke situ arahnya mau. Match ke-8. Caster Clarif ini macam. Iya. Jadi, Maaf ya. oke. Sora. Oke. Sudah santai. Sementara sekarang Kazu akan melakukan farm terlebih dahulu. Dan Wah, RX. tidak terdengar ada suara ingusan dari partner saya di sebelah Iya, sana. dikit aja. Rapture ya dibawa juga sama Z ya buat maksimalin lagi gimana dia bisa ngasih pop damage, tapi lihat sakit banget Saiki. Buset deh, Saiki. Oke, Saiki harus nahan dulu karena sekarang nilainya sudah mulai ada karena terpan memberikan gangguan satu terakhir dan Saiki masih bisa selamat ya, bener ya? Selamat, Oke, selamat. Selamat ini ya. Selamat. Aman. Itu ada interval waktu. Kalau terlalu deket beda cerita, Pak. Oke, wah. Jarang-jarang nih kita lihat last hit yang bisa dimenangin sama Moskov kan semenjak damage to creep-nya Haritnya di up tapi top lane. Oke, dan sekarang Sora sendirian. Sora bisakah dia bertahan karena sekarang ada satu flicker dan masih sempat untuk kabur, mengamankan diri. Tapi Katapu mau balik apa enggak? Balik, oke, balik. Ya, nggak dipaksa juga ya buat masuk dari footnya sendiri. Tapi Kaizen, ngeri banget ya, dia maju masuk rumput, di situ tiba-tiba ada 2 orang udah camping di situ. Ya, Untungnya masih early game, belum ada damage ataupun efek panis juga. Sementara itu Turtle nih udah mulai diintip-intip. Perfect match ke Nile. Nalnya udah ini ya, nggak mau tadi nawarin potong situ. Ada 3 player di dalam satu rumput yang begitu kecil. Kazen sendirian berada dalam posisi yang mungkin tidak disangka-sangka, tapi Nile-nya udah langsung menghilang pula. Bahkan tuh sekarang coba lihat Exi-nya harus mundur kemana. Exi masih berhasil untuk bisa menggocek dan Exi-nya selamat, tapi Fury of the Phoenix sudah langsung dikeluarkan pula. Kazen-nya masih bertahan di dalam area tersebut, bahkan Z-nya pun masih siap untuk bisa memberikan bantuan, dan Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh Kazen dalam game ini. Namun Kazen tidak akan sanggup menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya, dan Nile harus mundur dulu. Iya, dan ini banyak banget ya. Dari tadi di hari ini Papulung tidak memberikan nafas untuk tim fight terus-terusan nih. Panjang gitu. Dari Nggak- tadi. nggak udah-udah deh. Emang semangat. Nggak udah. Jadi ini memang panjang banget kan. Aksinya selamat di situ. Dia langsung buka pakai karena tadi sempat ada thunder juga ya. Heaven Thread dibuka sama Tertiter. Tapi ternyata aksinya selamat. Dan di sini sempat ada aksi
secure ke arah turtle. Cuman akhirnya Kaizennya juga sendirian terjebak dan nggak selamat ya. Damage dari X-nya udah terlalu besar. Ya dikeroyok kayak gitu juga capek ya pada Fredrinnya ya. Tetap Nah, dapat tuh Payen. itu tuh. Tetap dapat. Nah itu akhirnya damage to creep yang di up itu nge-secure banget. Wah, Dan yang kan dibanting tidak ada purify mau digunakan sepertinya oleh Payen karena mungkin ya oke. Damage-nya masih belum cukup di awal ya udah sampai pakai purify. dia tahu banget pasti butuh waktu banget buat RX bisa nge-follow up damage kan, bukan tipikal yang burst instan, lebih ke damage per second juga. Tapi Buset. Itu dia Spear of Destruction-nya connect Payen. Masih ngasih serangan balik loh, dan RX Flicker sudah digunakan. RX gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya karena mau langsung dibanting untuk Nile, tapi Golden Hour selamat pancing Fury of the Phoenix. RX bukan hal baik seperti untuk berada dalam area ini, tapi Payennya pun dipaksa untuk mundur. Sementara Atlas sudah tidak ada lagi Fatal Link, tapi sekarang Kazen balik arah. iya itu banyak banget yang di trade ya dari resource skillnya juga. Cuman Nile tadi tenang banget, dia buka Purify plus Golden Hour sampai akhirnya dia berhasil selamat dan kabur, dan gak ada yang tumbang sama sekali atas adanya pertukaran resource di arah bottom lane. Dan dari Turtle sekarang udah bakal dikontes nih sama-sama level 7. Nile masuk santai banget ya, kena 3 orang tuh tadi tuh. Oke. Dan turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh Kazu. Apa yang terjadi? Dan mereka sekarang berhasil langsung dibanting. Z-nya menghilang zaman Forstelian dan Maret tersebut. Lenyap seketika untuk atas, tapi Payen pun menjadi ratu karena Maniac. Waduh, itu bener-bener kejadian secepat itu. Kaizen dapetin turtle, tapi punishment-nya mahal banget. Maniac by Exi dengan Pakito. Itu semua nempel kan tadi. Memang berkat dari blood sweat-nya juga kan. Nah ini nih saat replaynya nih. Semuanya nempel. Kaizen dapat turtle. Semuanya nempel, hak di situ. Bang, kena 3 orang, 4 orang. Damage-nya masuk semua. Di flicker, triple kill Maniac dan wipe out bahkan. Selesai dia di situ. Semua terjadi begitu cepat. Buset dah. Ya ampun. Gua sampai salah sebut tadi tuh kan. Yang dapat turtle-nya si Kazen sampai Kazu sama-sama K sih ini. Sama-sama ada unsur K dan Z ya. Iya. Iya. Betul. Kayak Kazue dan Kaizen. Kazue. Kazue sama Kaizen. Oke. Kaizen. Oke. Udah lapar setengah 10 nih Mbak Pulung ya. Oke. Dengan momen tersebut ya memang Maniac, tapi sebenarnya goldnya masih yang belum ketarik terlalu jauh kok, masih sangat-sangat punya chance untuk dikejar sama KOG, tapi Exi. Oke, dan Exi mundur lagi. Sementara itu sekarang di tempat yang berbeda, siapa lagi akan menjadi korbannya karena RX-nya udah siap untuk bisa menghantarkan damage terus-terusan. Tapi barusan terlihat lagi dengan ada Fury of the Phoenix. Nile-nya masih berhasil selamat, Zaman Force terjebak dan RX-nya berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Atlas apa yang akan dia lakukan. Atlasnya perfect match maju ke area terdepan dan sempatkan dia untuk melakukan sebuah aksi kembali. Tapi setidaknya masih sempat bisa memberikan sebuah asis untuk rekan-rekan yang triple kill. Wow. Bentar Pak. Bentar Pak, perasaan tadi upayanya geng ke Exi, kok tiba-tiba dia triple kill? Betul. Cuman Atlasnya ini pejuang dari warrior ini mah. Bener. Warrior. Ya tapi perasaan Exi yang mau ditabrak, balik lagi dia triple kill. Ngeri sih Pakito nih dari Exi. Pakito bereksi dia langsung. Bereksi. Beraksi kali ya maksudnya ya kan ya. Oke, RX ada satu retribution tadi yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Tidak ada flicker dan bisa kena selamat. Digeprak. Selesai udah. Kazen, walah ada Atlas dibantingkah kali ini karena masih ada 2 player di area tersebut, tapi sepertinya berhasil membanting langsung dan selesailah sudah Sora. Zaman Force ada dalam area tersebut, tidak ada Moskov. Harusnya ini menjadi keunggulan untuk mereka kabur. Terus sekarang Payennya masih saja menari-nari, ditampol lagi. Oh ya ampun. Wah gak berhenti dan 2 kali wipeout berarti. What? Ini wipeout kedua kalinya di bawah menit 8. Diacak-acak bener-bener sama Exi. Dipukulin semuanya 9 poin kill yang dia pegang.
ngeri banget, jadi gak ada yang bisa stopin dia juga sama sekali dari tadi. Hanya ada 1 point dead aja, dan pressure dari Foot ini bakal semakin besar. Dan jangan lupa ya, ini Foot juga kayaknya lagi ngejar game time, Pak, karena ini 3-way tiebreaker. Kalau Foot menang sangat-sangat ada potensi. Iya. Oke. Ini ya, mau main cepet-cepetan. Tapi jangan terlalu rushing ya, bahaya nih kalau pengen buru-buru, takutnya nanti ada gerakan-gerakan yang bisa di-punish juga. Kayak top lane dia bakal didorong inner top turretnya. Nah, tuh dari tampol tuh Exinya mundur lagi. Exi sudah beraksi dari tadi ya. Berapa poin Langsung action dia. 9 9. 17 16, berarti 100% kill participation. 100%. Oke. Romernya tabrakan barusan. Ini benar-benar dari Foot lagi maksimalin gimana caranya trigger Holy Defense dulu ya. Masih menit 9 soalnya kan. Tapi ya itu dia, Holy Defense tengahnya udah ke trigger, dan next Lord yang bakal jadi pilihan. Makanya Foot milih mundur dulu, udah nggak bisa lagi terlalu lama di depan zona defensifnya KOG. Kaizen by level tertinggal memang, tapi apakah mencoba untuk ada gacha kontes? Lihat, aduh itu dia Kaizen langsung ditampolin, udah kehilangan sekitar 3 bar HP di dalam tubuhnya. Sementara sekarang Atlas akan mencari ruang lagi. Sora Aksinya nih. dia yang maju, dia yang flicker. Iya, Dia nggak Emang. tahu soalnya di belakangnya ada backingan berapa orang. emang kadang nyerang sendiri kaget sendiri emang sekarang itu. Bener. Heeh. Suka sendiri, excited sendiri, ya sakit sendiri kan kayak gitu. Chatnya rata kanan. Oke, Lordnya masih bakal dipancing aja. Ini Lord Dance untuk Foot, mancing pemain-pemain dari KOG untuk bisa di-initiate nantinya, karena Fatal Link flicker ready dari Bloodspat. Ini yang lembut-lembut nih HP-nya, jangan lewat atas deh nih. Bahaya. Exi udah standby. Coba. Ini dangerous grass lagi kan? Serem. Ini Bahaya dangerous ini. Exi kalau ini mah. Nah kan? Oke. Tuh, udah coba ngetes saya dia. Ketahuan Ini sangat sih tidak- posisinya. Sangat tidak disarankan Z untuk berada dalam area tersebut. Iya. Oke. Waduh. Dan Zen karena tadi dari Magic Poker Trick sudah meletus, tapi barusan satu bantingan langsung dikeluarkan pula, walaupun ada golden aura akan seperti apa lagi. Sekarang Zen dapat langsung lejap seketika, double kill didapatkan oleh Saiki. Saiki ingin mengejar lagi ke arah triple killnya, tapi ternyata masih gagal. Monster kill didapatkan, dan Lord nggak cukup. Hero lawan Lord juga dibantai sama dia. Iya. Dan hanya menyisakan Payan sendirian kali ini, bottom lane ditabrak. Itu dia, masih ada Holy Defense tadi yang men-trigger dan juga memberikan bantuan. Namun sekarang Lord akan masuk lewat mid. Wah, sempet gak nih? Karena ada Z juga kan. Kaizen juga bentar lagi bakal spawn. Tapi apakah ini akan menjadi end game? Yap. Kan kita lihat akan seperti apa lagi. Tapi sepertinya masih bisa ditahan lah, karena semuanya udah aktif kembali, udah siap untuk bisa mempertahankan lagi area pertahanan terakhir mereka. Tapi Nile, Payen harus nanan, dan ya Ini jujur serem banget sih, walaupun Nile sama Payan bawa Purify, tapi kayak gak bisa react banyak gitu loh. Kalau misalkan emang tadi ada flicker fatalingnya juga, dan di sini Bloodsweat-nya nggak pakai fleeting time. Kebayang nggak kalau misalkan dia pakai fleeting time kayak gimana? Ya, Ya tadi tuh bentar pas naik ke high ground itu udah ada ulti lagi harusnya. ya bentar aja itu kenapa banting. Ibaratnya udah kayak es cekek lah, kayak JJ. Benar. Iya. Tapi kenapa es cekek mas? Ya kan, kena cekek, kena banting. Exit kawan. X santai, X mah pelari. Benar. Itu sepatunya udah di tangan itu. Kena banting. Bener kenapa ya? Dulu pas kecil gitu dah, kalau sepatu udah di tangan tuh Sendal. kayaknya lari lebih cepet. Sendal kalau udah di tangan. Sendal. Oke, Nile maju sedikit, mundur lagi. Mereka harus fokus untuk bisa nge-defense lagi, tapi Exi curi sedikit untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara sekarang masih tertahan. Tapi 2 base turret udah gak ada nih buat KOG. Nah ini bakal nge-drag lagi game time-nya jadi lebih panjang nih. Dan 9.000 gold sekarang. Apakah bisa untuk ditahan sama KOG? Karena kita sering banget yang ngeliat kasus
finishing touch ini loh Iya, finishing yang touch. jadi PR. Mm-mm. Betul, kita lihat ya. Tapi tadi sebenarnya bukan gak bisa end sih, karena memang keadaannya juga tidak memungkinkan kan, karena itu masih di menit 11, spawn time dari KOG-nya juga masih lumayan cepat. Jadinya ya masih memang belum endable sih di menit 11 tadi. Oke, sementara itu. Wah, ini dia. Atlas akan mencari ruang. Siapa yang akan menjadi korbannya? Koneka ke arah beberapa player dan oke. Ada dua player yang berhasil dibanting dan Kazan menjadi target utama begitu luar biasa. Sementara RX-nya ada Golden Hour. RX-nya malah nyangkut di foto. Langsung saja RX memberikan balasan dan Wave Minion masih ada, mereka bersiap untuk bisa langsung menumbangkan ke arah satu phase terakhir dan itu dia. Ada satu lagi player yang berhasil langsung dilenyapkan dengan cukup cepat menunggu Wave Minion yang akan hadir lewat mid dan juga lewat bawah. Wah, ini bakal coba untuk langsung di end sih. Oke. RX-nya fokus ke arah base. RX fokus dan kemenangan berhasil mereka dapatkan selesai. Game time yang sebenarnya